Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Politeknik NSC Surabaya dan jajarannya, yang terhormat Direktur Politeknik NSC Surabaya dan jajarannya, yang terhormat Dewan Dosen Tetap Yayasan dan jajarannya, Ikatan Alumni Politeknik NSC Surabaya, para orang tua wisudawan, para wisudawan Politeknik NSC Surabaya serta mahasiswa NSC Surabaya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan pada saya untuk memberikan orasi ilmiah pada kali ini. Waktu pertama kali ketemu saya diminta untuk memberikan orasi tentang pendidikan vokasi dan KKNI. Namun saya tambahkan sedikit kaitannya dengan ASEAN Community 2015 yang telah ada di depan mata kita. Orasi ilmiah ini lebih bersifat praktis tentang peluang dan tantangan pada ASEAN Community 2015, terutama bagi wisudawan Politeknik NSC Surabaya. Bisa di skip satu, next ya. Nah, keberadaan KKNI ini memberi angin segar ya kepada pengembangan pendidikan vokasi Indonesia, karena pemerintah sudah menyetarakan ya antara pendidikan akademik dan vokasi ya. Artinya seperti S1 di akademik sama dengan di D4 ya, di vokasi ya. Jadi NSC ini sampai D3 sekarang ya. Jadi bisa mengembangkan juga nanti sampai D4 gitu ya. Jadi secara terampang ya. Dan kebetulan saya aktif di penelitian. Dan ketika saya mendelegasikan pekerjaan itu, saya sudah memakai tenaga D4 ini ya, terutama yang dari ITS ya. Bisa di next ya. Nah, kalau bisa masuk ke web ya, bisa saya tunjukkan sebentar ya. Ini saya minta tolong mahasiswa D4 ya untuk mengaplikasikan. Coba di analisis ya, analisis yang di kutip analisis SPBU itu. Sampai ini saya minta tolong ya mahasiswa D4 ya. Saya punya data seperti ini, saya minta output seperti ini ya. Nah, itu coba alamat, coba klik alamat itu di bawah itu alamat ya. Terus terus coba diklik gupeng gitu ya. Yang bawah itu ada tanda, nah diklik bawah, nah itu ya, klik. Nah, dia akan muncul koordinat ya. Nah, ini tergantung speed internetnya ini. Nah, ya. Kemudian coba yang sebelahnya tanda itu cari, klik cari, nah situ ya. Nanti di dalam radius 500 dari titik tadi akan dilihat apa saja di situ. Adakah bank ya, ada sekolah ya, kemudian ada SPBU dan sebagainya. Lalu berdasarkan supply and demand ya, berdasarkan supply and demand, maka akan kita nilai lokasi itu layak kan untuk didirikan apa SPBU. Ya. Nanti skornya dari mana ya, jadi mulai yang sangat layak sampai sangat tidak layak. Nah, ini menggabungkan antara ekonomi dan GIS, ya, bisnis dengan GIS ya. Jadi ilmu supply and demand dan teknik sistem informasi geografi ya. Hasil ini sudah saya diseminasikan sampai ke Paris ya, Jepang ya, Hong Kong ya, dan di Melbourne juga ya. Nah, dengan menggabungkan dua ilmu atau tiga ilmu akan terjadi perkembangan atau produk yang menarik ya, yang bisa kita perkenalkan ke seluruh dunia ya. Dan ini saya minta tolong mahasiswa yang levelnya D4 ya, D4. Jadi yang sains ya. Jadi saya punya data ini, saya minta output ini, tolong buat desktop sama website ya. Desktopnya juga ada ya, website juga ada ya. Nah, seperti ini. Nah ini sehingga saya merasakan sendiri bahwa
saya minta tolong ini ke mahasiswa yang pendidikan vokasi ya, bukan apa akademik ya. Nah, dan cepat sekali dia selesaikan ya. Dalam waktu kalau tidak salah 3 bulan ya, 3 bulan. Dia bisa menyelesaikan produk seperti ini ya. Jadi saya sendiri merasakan ya manfaat dari pendidikan apa vokasi ini ya, dalam apa penelitian saya. Oke, bisa yang ke slide lagi. Next ya. Nah, cuman sayangnya memang di Indonesia ini image itu belum terlalu tinggi, tapi sudah mulai tinggi ya. Belum terlalu tinggi, tapi sudah mulai tinggi ya. Jadi kalau kita lihat rasio ini Indonesia itu baru 30 yang vokasi, 70 di akademik. Targetnya nanti cita-citanya itu tahun kita pemerintah itu balik ya. Jadi vokasinya berapa? 70 ya. Dan umumnya berapa 30 cita-cita ya. Karena apa? Supaya tidak ada istilahnya Pak, pengangguran terselubung ya. Jadi karena tidak siap bekerja. Kalau negara-negara lain jauh lebih tinggi ya, Korea, Belanda, Jerman malah ya. Dan di Korea namanya sudah diganti. Jadi namanya sekolah tinggi profesional ya. Supaya lebih menarik apa orang tua siswa. Dan di sana memang sudah diakui di industri ya, sehingga tidak perlu S1 tapi cukup dari vokasi, itu sudah ada grade-nya sendiri. Oke, next. Nah ini kesempatan yang ada di Indonesia ya, banyak versi ya, tentang apa kebutuhan keterampilan, tapi sebenarnya hampir semua ya. Ini yang versi Kementerian Tenaga Kerja ahli konstruksi, ini berkaitan sama anggaran ya. APBN itu sekitar 20 triliun ya di infrastruktur ya, sehingga sangat besar ya serapannya. Kemudian rekayasa perangkat lunak ya, seperti saya buat tadi ya. Hampir semua perusahaan itu mengembangkan IT, karena kalau nggak mengembangkan nggak jalan. Karena yang namanya kesempatan itu tidak bisa berulang. Jadi kalau ada tawaran, dia harus putuskan saat itu juga. Nah, kalau dia tidak ada IT, tidak mungkin dia dapat informasi dan bisa memutuskan. Ya. Nah, oleh karena itu setiap perusahaan pasti mengembangkan. Ya. Kemudian konsentrasi industri. Ya. Ini saya kemarin kebetulan mengerjakan proyek di petrokimia, anak-anak perusahaan petrokimia. Petrokimia itu bahan bakunya adalah asam sulfat itu ya, yang kebetulan diimpor. Lalu dia membuat sendiri. Nah, saya disuruh buatkan softwarenya. Jadi yang bisa menggabungkan antara hardware dengan software. Artinya kalau bahan bakunya itu di tempat pusat cairan itu kalau dia berkurang, itu otomatis menunjukkan bahan bakunya berkurang. Jadi ada proses konversi dari hardware ke software. Nah itu kemarin proyek yang terbesar ya, saya sudah kerjakan itu nilainya 500.000 ya, 500.000 US ya. Jadi kira-kira 4,5 miliar gitu ya. Cuma saya sana saya tidak mengerjakan sendiri. Status saya sebagai GM di sana ya, yaitu General Maklar ya. Jadi saya hanya memaklari gitu ya. Saya datangkan SAP, Oracle dan Microsoft ya. Nah, untuk bertarung dan akhirnya yang menang adalah Oracle ya. Jadi artinya komputasi industri ini mengkaitkan antara hardware dengan software ya, diintegrasi. Kemudian perhotelan, nah ini juga luar biasa ya. Saya kemarin tuh waktu bulan September saya ke Jepang, itu jam 12 malam. Saya nggak hitung waktu, jam 12 malam itu belum sampai rumah kereta api berhenti ya, tutup semuanya. Padahal saya antara dari lokasi saya ke rumah itu masih kira-kira 200 km ya. Jadi akhirnya saya terpaksa berhenti di situ lalu nyari hotel ya. Nah hotel di stasiun itu sangat mahal ya, sangat mahal. Satu malam sekitar 4-5 juta gitu ya. Nah akhirnya saya cari guest house ya, nanti dalam jarak 5-10 menit gitu ya, kecil gitu ya, nah, murah sih, tapi juga gak murah sekali sih ya.
Jadi sekitar kalau di stasiun itu 5 juta, bisa 1 juta gitu ya. Jadi lumayan ya. Jadi maksud saya bisnis hotel ini di sekitar stasiun itu sangat tinggi marketnya ya. Karena di stasiun sendiri itu biasanya mahal ya. Yang saya beberapa kali di hotel waktu saya ke Jepang itu, hotel di stasiun memang sangat mahal karena dia memang nggak perlu kemana-mana ya. Jadi situ dia bisa kemana lebih mudah. Tapi kalau kita mau berkorban sedikit saja ya, itu bisa mendapatkan biaya lebih murah. Kemudian pengolahan ikan, ya ini karena memang laut kita itu luar biasa ya. Cuma kita mungkin tidak ke sana. Bisa next ya. Nah ini saya browsing di IAI ya. Akuntan ya, ini memang luar biasa ya. Karena nggak ada perusahaan tanpa akuntan ya. Jadi perusahaan itu biasanya yang nggak ada akuntan, biasanya yang UKM yang belum berkembang ya. Karena sebenarnya laporan keuangan itu menunjukkan kondisi perusahaan kita ya, untuk keperluan kredit atau macam-macam ya. Nah, sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri. Jadi jangan sampai itu kita kuat, tapi kita merasa lemah, atau kita lemah merasa kuat, itu masalah juga ya. Jadi kalau lemah ya merasa lemah, kuat merasa kuat, sehingga bisa melakukan tindakan yang tepat ya. Jadi kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan situasi sebenarnya, itu akan terjadi masalah. Itu perlunya laporan akuntansi ya. Oke ya. Itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura ya. Semuanya, coba next ya. Nah, ini yang saya tunjukkan ya, bahwa kalau ada pertanyaan ya, itu bisa langsung email sekarang, tidak perlu telepon ya, tidak perlu kesana ya, tentang ASEAN Community. Jadi di sini nanti ada, coba next ya, ada 10 negara ya. Saudara bisa masuk ke 10 negara ini ya, dengan bebas ya, mulai 2015 itu memang sudah ada kesepakatan ya, liberalisasi yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos ya, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam ya. Ini khususnya yang saya sebutkan ya. Jadi kalau perusahaan asing itu investasi di Indonesia, kebanyakan itu dia nggak ngambil tenaga Indonesia, padahal gajinya besar ya. Kebanyakan kalau dia investornya dari Malaysia ya, dia ambil dari Malaysia ya, investor Singapura dari Singapura. Tapi sebenarnya bukan masalah itu ya, tapi karena kemampuan bahasa Inggris ya, untuk berkomunikasi di perusahaan asing itu biasanya mereka lebih suka ambil dari negara. Tapi sebenarnya ini kesempatan ya. Oke ya, next. Nah ini liberalisasi ya, tenaga profesional ya, jasa bisnis, hampir semua ya, tenaga bisnis ya. Kemudian komunikasi, konstruksi, pendidikan ya. Saya pernah menjadi dosen tamu di University of Malaya Kuala Lumpur ya. Saya kerja 16 bulan ya, 16 bulan. Kalau Malaysia ini memang dia memudahkan orang yang punya ilmu sama punya duit ya. Jadi kalau orang biasa untuk jadi warga negara Malaysia perlu waktu 15 tahun ya, sampai 20 tahun untuk jadi warga negara Malaysia. Tapi kalau yang namanya orang yang punya ilmu atau punya duit, setahun 2 tahun bisa jadi warga negara sana ya, Malaysia. Jadi dia memang nakal ya, nakal. Jadi ngambil orang pintar sama orang kaya gitu ya. Dan ini memang efektif ya, efektif. Jadi banyak orang kaya ataupun orang pintar yang diperlakukan tidak adil di negaranya ya. Itu lari kemana? Ke Malaysia ya, terutama dari India ya. Indonesia juga banyak. Saya sempat ketemu dosen Unpad ya, Universitas Pajajaran, masih muda. Jadi ketika lulus dia lulusan dari Cekoslowakia ya. Ketika masuk ke kampus itu dia tidak direken ya, dianggap junior ya. Padahal orangnya pintar ya. Jadi di kampus itu dia tidak punya peran apa-apa. Ya. Akhirnya dia lari ke University Science Malaysia, tempat saya belajar di sana. Jadi dalam waktu dekat dalam waktu tidak lama jadi associate professor. Sangat dihargai, sangat dihargai. Dia tidak melihat umur ya, umur. Kalau di sini masih faktor
junior, senior itu masih sangat tinggi ya. Jadi banyak yang karena sakit hati itu jadi dosen di Malaysia, banyak seperti itu. Oke, itu yang pendidikan ya. Kemudian di next. Nah, jadi memang masalah kita di Indonesia terutama itu masalah bahasa Inggris, karena dia bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa ibu. Nah, tapi di Malaysia itu saya pernah ketemu anak SMA itu jadi resepsionis di hotel ya. Bahasa Inggrisnya sangat lancar. Kemudian ada waktu conference ada master dari Thailand yang bahasa Inggrisnya kurang begitu lancar. Dia tanya, kenapa kok bahasa Inggrismu baik? Nah, jawabnya dia bilang Inggris itu bukan bahasa awam. Inggris bukan bahasa ya. So kalau saya salah itu biasa ya. Saya salah itu biasa. Artinya apa? Kalau kita dasarnya bahasa Malaysia, kalau bahasa Inggris itu salah, itu sesuatu yang biasa ya. Jadi hantam saja dia bilang itu. Dia bilang jadi hantam saja. Artinya dia sangat confident karena apa? Saya dulu waktu pertama kali presentasi bahasa Inggris itu ya paling mencolok gitu ya waktu di Malaysia. Tapi di sana tetap orang ngasih aplaus ya, walaupun kita itu salah ya. Karena apa? Itu bukan bahasa kita ya. Itu bukan bahasa kita. Jadi kalau kita salah, dia masih menghargai, oh ini cik sinau gitu ya. Walaupun masih salah ya. Jadi perbedaannya kalau di luar negeri itu kita walaupun salah itu tidak merasa down. Tapi kalau di sini salah, dilok-ilokno gitu ya. Itu yang sedikit masalah ya kalau di Indonesia. Kemudian kalau yang lain-lain itu tergantung tingkatannya. Jadi yang diminta adalah senior accounting. Senior accounting dia memang harus pakai SAP ya, SAP. Kemudian ada pengalaman ya. Kemudian degree. Jadi ini relatif ya, tergantung permintaan. Kadang-kadang ada junior accounting, tapi yang pasti itu adalah be fluent in spoken and writing in English ya, itu yang pasti ya. Oke, jadi next. Nah, sertifikasi ya. Sertifikasi ini penting ya. Artinya kita di level nasional juga ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian regional dan internasional. Ini pengakuan ya. Jadi ini penting, artinya di samping ijazah kita perlu sertifikasi ya. Untuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini sudah ada dan saya pernah mengikuti ya. Jadi itu SOP-nya itu sangat jelas sekali. Jadi kalau ditanya itu bilang bisa, itu dia tahu tahapnya A sampai Z itu bisa diomongkan. Kalau enggak lulus ya. Jadi kalau misalkan buat laporan keuangan gitu, itu tahapnya dia bisa dengan clear ya menyebutkan ya tahapannya ya. Sehingga nanti akan dinilai dan diberikan pengakuan ya. Jadi kalau kita sendiri mengakui sendiri itu orang lain nggak percaya ya, jadi harus ada pihak lain yang mengakui ya. Nah, kemudian ada sertifikasi regional ya, ASEAN ini yang saya akan tanyakan, bisa di sekretariat ditanyakan ya, di tadi saya beri email, bisa ditanyakan, itu sudah banyak. Akuntansi juga sudah ada ya, untuk level regional, kemudian yang internasional. Nah ini yang saya tanyakan tadi ya, jadi kesempatan itu, saudara kalau manajer hotel-hotel internasional itu kan kebanyakan orang bule, orang bule ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mampu itu sudah bisa juga ya. Jadi di perusahaan asing itu kebanyakan yang level-level atas itu orang bule. Nah, karena apa? Sebenarnya masalah komunikasi, masalah. Kalau masalah skill itu saya pernah dulu ada orang dari Malaysia pergi ke ITB ikut seminar. Saya bilang secara pribadi, secara personal ya, skill orang Indonesia itu sangat tinggi, skillnya sangat tinggi. Masalahnya hanya di mana? Di komunikasi ya. di komunikasi internasional. Tapi skill itu diakui kita sangat tinggi ya, perorangan. Oke, kemudian next ya. Nah ini yang saya kemarin pernah ikut ya. Jadi saya sebagai asesor ya waktu itu di Stesia ya, di Stesia ada BNSP melakukan
untuk ujian menjadi asesor. Ini berlaku 3 tahun ya. Jadi maksud saya gini, NSC bisa coba browsing cari BNSP ini ya, di samping yang tadi pendamping ya, karena ini memang sudah diakui. Ini lembaga ini dibentuk oleh negara ya, dibentuk oleh negara. Oke, next. Nah, kalau kita melamar di luar negeri itu tidak perlu kita harus keluar negeri ya. Jadi semua pakai online dan semua pakai CV ya. Jadi kegiatan kita itu perlu dicatat, perlu direkod ya. Sekecil apapun ya, sekecil apapun perlu direkod ya. Sehingga saya dulu pernah waktu saya di Malaysia, saya baca CV profesor saya itu sekitar 15 halaman ya. 15 halaman. Karena apa? Kegiatan yang kecil-kecil itu semua dicatat ya. Jadi ketua RT mungkin dicatat saya nggak. Maksudnya sekecil-kecil kegiatan itu perlu dicatat ya, dicatat ya. Sehingga waktu saya menjadi dosen tamu di Malaysia itu juga saya nggak perlu ke Malaysia ya. Saya cuma ditanya CV aja ya, ditanya CV. Dilihat CV saya, diterima ya sudah, saya langsung pergi ke sana. Saya 16 bulan tinggal di Kuala Lumpur ya. Jadi dosen. Sebenarnya dia masih nambah lagi, tapi dimarahi sama istri ya, suruh pulang. Jadi seharusnya saya diperpanjang, dia minta saya sampai 5 tahun, tapi saya akhirnya berhasil di sana 16 bulan saja ya. Saya dimarahi suruh pulang gitu ya. Takutnya nggak pulang gitu ya. Karena dulu ada satu dosen ya, kebetulan dari Stesia, dia jadi dosen di Amerika, tapi saya laut kotanya saya lupa. Nah berangkatnya kebetulan perempuan bujang gitu ya. Kecantol lah di sana gitu ya. Jadi perempuan bujang kecantol akhirnya nggak pulang. Jadi ketika saya pergi itu sudah ada rasa takut ikiku kayak koyo sing biyen ramule gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian network ya. Facebook itu bisa juga dipakai ya, tapi untuk yang positif ya. Jadi saya jadi dosen tamu itu karena kenalan juga ya. Jadi saya kebetulan yang meminta saya itu adalah dulu adik kelas saya waktu saya kuliah di University Science Malaysia. Jadi dia dosen di IPN. Jadi kalau kita punya kenalan itu lebih mudah ya. Jadi percayaan itu sudah ada ya, percayaan sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sarankan ya yang wisudawan ini paling enggak itu buat kartu nama selain ya, buat apa? Kartu nama. Jadi kalau ketemu orang ya, ikut seminar itu, coba dimanfaatkan untuk membuat silaturahmi network. Saya saat ini juga mempunyai penelitian dengan Malaysia, rencananya Malaysia, Cina sama Inggris ya. Satu lagi dengan Jepang dan satu lagi dengan Sweden ya di Melbourne. Itu apa? Ya silaturahmi tadi itu ya. Jadi kalau kita dapat kartu nama itu jangan kita buang ya, tapi kita email ya. Kita jaga hubungan itu. Kita tidak tahu kapan butuh mereka ya, tapi suatu ketika pasti butuh. Kemudian ketika saya di Malaysia juga saya dapati tenaga kerja Filipina ya. Filipina ini kebetulan memang bahasa dasarnya bahasa Inggris ya. Bahasa ibunya bahasa Inggris ya. Jadi ketika jadi TKI di Malaysia itu memang dia cepat naik ya, karena kemampuan itu ya. Seperti saya bilang tadi, secara skill mungkin kita lebih ya, tapi secara komunikasi dia lebih ya. Nah, jadi orang Malaysia lebih suka mereka yang bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena biasa pimpinan kalau punya keinginan, kalau menyampaikan itu dalam bahasa Inggris ya, sehingga mereka bisa jadi semacam penerjemah ya, dari bahasa lokal ke bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi itu pesan saya. Jadi terutama yang saya katakan tadi ya, CV saya ini sekarang baru sekitar 8 lembar ya, 8 lembar ya. Jadi kalau saya sampai 15, kadang-kadang sampai 20 lembar ya. Jadi semua kegiatan ya, apapun yang relevan ya, yang relevan. Jadi
Jadi kalau jadi ketua RT jangan dimasuk. Nah, demikian ya, just next lagi. Nah, saya kira seperti tadi dikatakan ya oleh ketua yayasan ya, kita bisa go internasional ya. Ini foto saya waktu di Frankfurt ya, di Jerman. Modalnya cuma satu ya, jadi bahasa Inggris ya. Jadi sejak dulu saya memang pernah bercita-cita dulu ya. Saya itu ingin berkeliling dunia dengan penelitian ya. Berkeliling dunia dengan penelitian. Jadi saya keliling dunia itu ikut konferensi ya, jadi pembicara konferensi di seluruh dunia. Dan yang saya pikirkan tuh bukan materi saya apa, tapi saya ingin kemana dulu ya. Pengen ke Melbourne, materi ya, untuk ke Melbourne. Pengen ke Paris sebetulnya. Jadi cita-citanya sebenarnya jalan-jalan ya, cita-cita apa jalan-jalan. Untuk tapi melalui apa? Melalui kendaraan apa? Penelitian. Tapi setiap orang beda-beda. Maksudnya jalannya sendiri-sendiri ya. Jadi ada kemarin ada masih muda, dia dari Ibnu Sina, Yayasan Ibnu Sina ya. Nah, ke rumah dia bilang, Pak saya mau ke Paris, ada apa? Saya mau belajar bahasa Prancis. Siapa yang biayai? Sana Pak. Terus kamu biaya saya hanya berangkat saja. Terus kalau bisa dapat gimana? Saya dapat dari internet ini. Jadi banyak sebenarnya tawaran di internet ya untuk belajar ya, dan tesnya itu online ya, online. Persyaratannya apa ya? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, persyaratan dipenuhi semua. Nah dia itu dapat ya. Jadi kemarin dia pamit ke saya, Pak setelah ini saya ingin sekolah statistik, saya minta rekomendasi. Oh ya silakan. Nah jadi waktu itu yang memberi motivasi orang tuanya ya, bapak ini lulusan STM ya, wis ya iso lapo-lapo, wis awakmu iso apa carane, wis awakmu iso luwih saka bapak. Itu aja dia bilang ya, bapaknya ya. Akhirnya dia belajar apa? Bahasa Perancis ya. Kemudian sekarang dapat gratis ya. Seluruhnya gratis ya. Hanya pesawatnya saja dari Surabaya ke Perancis berangkatnya. Pulangnya semua di sana gratis ya, 3 bulan ya. Jadi maksud saya banyak kesempatan yang bisa digali melalui apa? Internet ya. Karena internet itu semacam pisau ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, tergantung kita ya, tergantung kita. Bagaimana kita memanfaatkan internet untuk ya mendukung atau untuk mengambil kesempatan apapun ya di seluruh dunia dengan mudah ya. Saya kira itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mas Yohanes sesuai dengan visinya bisa berdaya saing global ya, dan bisa jalan-jalan ke Frankfurt ya. Nah, ya saya kira itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian orasi ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Profesor